Halo guys semuanya, selamat datang lagi di channel FJ Garage. Gue nge-build si Scoopy ini di bengkel Can Speed. Di berapa sih dia bisa maksimal tanpa naik stroke? Cukup lah kalau misalkan kayak mau ngadu-ngadu sama Matic. Sih jelas jauh ya. Jelas jauh ya. Kalau untuk standar sih jelas jauh. Halo guys semuanya, selamat datang lagi di channel FJ Garage. Nah kemarin kan kita tuh sempet ngomong-ngomong tuh mau projectin Scoopy tuh. Nah sambil gue mikirin project kedepannya kayak gimana, nah akhirnya kemarin itu gue diracunin. Sebenarnya bukan gue diracunin sih, sebenarnya kayak dikomporin gitu loh sama seseorang yang notabene gue nggak terlalu kenal sebenarnya sama dia. Cuma datang, aduh sayang nih Scoopy lu nggak digini. Jadi kayak setan dia tuh sebenarnya buat gue. Akhirnya yaudahlah, gue pikir gue minta rekomend dari dia. Oke yaudah nih, sebelum kita main-main ke eksteriornya, berarti kan lebih enaknya kalau mesinnya dulu nih kita rapihin, terus dengan tenaga yang originalnya si Scoopy kan tau lah lemot banget. Nah gue tuh pengen tenaganya biar lebih ngisi lagi, tapi kondisi mesin tetap aman gitu loh. Dan gue pengen juga semuanya part-part yang gue ganti nanti tuh PNP semuanya, jadi jangan sampai ketika gue mau originalin lagi itu nggak bisa gitu. Akhirnya dia kasih lah bla 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 setan kayak gitu. Akhirnya kayak oke lah, udah siap, sikat, hajar gitu. Nah gue nge-build si Scoopy ini di bengkel Can Speed. Nah ownernya langsung yaitu Om Irwan, juga Mas Boy itu. Oh gue mau nanya-nanya nih sedikit nih sama lo nih, karena kan kemarin tuh gue sempat ada nanya juga kan. Intinya gue pengen motor ini kenceng tapi tetap bisa dibalikin ke semula lagi sinil gitu. Sempat nanya-nanya tentang di berapa sih dia bisa maksimal tanpa harus naikin apa sih yang ganti stroke ya, tanpa naik stroke gitu loh. Akhirnya dikasih lah rekomendasi untuk ganti yang ini tuh namanya apa sih, blockhead sama block seher gitu. Nah awalnya yang tadinya originalnya tuh nih ukuran berapa sih Om? 50. Ukuran 50 diganti ke ukuran 54,5. 54,5. Nah berarti memang nggak galak-galak banget ya, tapi cukup lah kalau misalkan kayak mau ngadu-ngadu sama Matic standar pada umumnya. Iya, kalau untuk standar sih jelas jauh ya. Kalau untuk standar sih jelas jauh. Kan ini kan kita bangun tuh buat safety-nya juga, tenaga lebih. Betul. Gitu. Kenapa lu ngasih gue ukuran seher 54, terus alasan-alasan kayak kenapa BTW sama kiriannya juga diganti ya. Jadi ini pakai kirian dari Daytona, tolong sponsori saya Daytona karena saya jadi sampai Persivity-nya juga diganti, roller diganti, terus ini apa namanya? Persentri diganti, sama ini kampas ganda juga diganti. Kenapa sih lu memilihkan gua sampai throttle body juga ganti ya? Iya. Sama ini apa namanya? Intake juga diganti. Kenapa sih lu pilihin gua maksudnya rekomendasiin gua, ukurannya segini pakai parking apa sih? Maksudnya biar teman-teman yang mau nge-build juga maksudnya tahu gitu loh. Oh, kenapa Om Irwan ini sampai pakai part-part seperti ini gitu. Gimana Om? Gini, kalau rekomenin sampai 54,5 kan pertama kan lu minta rekomen yang apa nih yang aman nih. Betul. Nah terus kalau misalnya nanti motor gue mau balikin standar lagi bisa gitu, makanya gue rekomenin untuk ukuran sekian gitu. Nah sebenarnya bisa untuk lebih lagi tanpa harus ngegedein lubang halter crankcase-nya itu. Cuman kan kalau gue maksimalin abis, kita nggak tahu jangka kedepannya seperti apa ya. Kalau kenapa kita nggak bisa gedein CR lagi kalau itu maksimal banget gitu. Kalau ini kita masih ada napas ya. Dari 54,5 kita bisa naik 5,5, mentok di 56. Berarti lu nge-build ini berdasarkan request dari gue juga, karena gue pengen safety juga. Betul. Gitu. Kalau kondisinya ukuran dengan 54,5 ya sama juga kayak ibu motor standar aja amannya gitu. Jarak jauh lebih banyak juga nggak takut kenapa-napa gitu. By the way tadi gue udah coba sih, asik kok tenaganya kok gitu. Cuman tadi apa yang belum itu tuh kampas gandanya masih baru, jadi belum terlalu gigit banget gitu. Nah terus untuk throttle body kemarin kan diganti juga tuh dari vlog sebelumnya, kemarin diganti. Alasannya kenapa lu ganti pakai punya Vario ya? Ini pakai punya Vario 150. Oke, Vario punya 150. Kenapa pakai? Karena ini yang standar ukuran cuma segini. Cuman gue lupa di ukurannya berapa, 24 apa 22 gitu. Nah, kita ganti punya Vario itu ukuran 28. Gitu. Berarti throttle body ini kalau di motor karbunya. Jadi untuk asupan udara itu lebih
banyak ya. Banyak. Dari injektor pun gue ganti juga. Injektor Nah, ganti. alasan headnya gue ganti, kan lu minta balik standar lagi. Berarti kan ini gue nggak porting dong. Betul. Ya kan, ini gue nggak berani porting atau gimana. Nah, yang ini klep pun gue gedein. Oh, klep juga digedein. Ini klep gue pakai 2722. Oke. Klep ganti juga. Klep ganti Noken juga. as ganti. Noken as juga ganti. Rentenernya pun ganti. Ganti semua ya. Ganti semua. Nah, untuk Kirian nih, kenapa lu memilih dari Daytona? Karena kan kita tahu lah banyak brand banget nih. Banyak brand. Untuk Banyak brand. Kirian, kenapa akhirnya pilihan lu jatuh ke merek ini nih? Karena gini, kalau kampas ini berdasarkan pengalaman ya. Oke. Gue nyoba kampas yang lain segala macam. Yang paling aman, maksudnya bukan paling awet dia satu. Oke. Bahan karbon. Oke. Ya kan. Dibilang kalau untuk biaya nggak terlalu mahal juga. Oke. Gitu. Kalau per ya Daytona udah kualitas Jepang karena kita tahu sendiri lah gimana. Oke. Nah, untuk rollernya nih, lu gua kan nggak tahu nih, roller ini tuh pakai roller berapa? Ini pakai 9 gram. Ini normalnya berapa sih? Yang Ini 14 apa 16 gue lupa. Kenapa pilihnya 9 gram? Ya karena kan kita butuh akselerasi lebih cepat lagi. Oh, berarti Jadi, semakin ada dia kecil roller, semakin cepat akselerasi bawahnya ya? Ke atas kalah. Oh, atasnya kalah. Tapi kalau misalnya gue pakai roller ini, ibarat kasarnya ya napas lu nggak bisa habis terus aja. Oh. Tapi motor jadinya nggak teriak. Oh iya. Oke. Rumah roller juga kan gue custom. Rumah roller mangkoknya. Oh Gua custom iya, semua. dan itu nggak bisa kita lihat. Iya. Harus kita bongkar dulu. Tapi yang kemarin udah dapat footage-nya dikit lah ya di video kemarin. Ada nih? Nggak ada ya? Ada ya? Ada. Berarti nanti dikasih footage-nya aja ya? Mungkin. Gitu. Nah, kira-kira nih, maksudnya kalau misalkan motor ini kan sudah jadi berapa cc sih? Kurang lebih? Ini kurang lebih hampir 130 ya, kalau nggak salah 127. 127, berarti hitungannya 130 cc Iya. aja ya. Nah, boleh nggak sih Om lu jabarin apa aja part yang diganti, terus maksudnya kayak oke, blok gue ganti, terus ini gue ganti, gini ganti, kirian ganti, maksudnya untuk mau mencapai tadi udah pernah dicoba juga ya? Udah. Top speed nyampe berapa tadi? Kalau top speed banget sih belum nyampe ya. Aha. Kita karena jarak juga kan baru jadi dulu, kita belum ngetes sampai habis Aha. gitu. Cuman yang udah kita sampai ini 120 sih masuk. Masih masuk? Itu Oh, masih masuk, masih mau mau nambah nambah. lagi? Masih mau nambah. Pak, mau sampai 140 Pak itunya Pak. Begini-begini ya. Nggak tahu ya kalau 140 nyampe apa nggak tahu. Oke, berarti dengan apa yang lu sudah lakukan di si Scoopy ini, yang pertama lu ganti adalah Block head, block head, block sehat, block sehat, throttle body, throttle body, intake, injektor, Injektor. tri, ya segala macamnya. segala macam dengan kirian juga ya. Jadi Iya. ngomong kasarnya sudah terima jadi lah ya. Iya. By the way, ini ECU kita nggak ganti ya? Enggak, ini kita remap. Nah, karena kemarin sempat nanya mau pakai ECU si ini, terus gue pertimbangkan dulu karena pengen tahu dulu setelannya ini seperti apa nih kayak gini. Nah, kemungkinan nantinya kalau misalkan gue memang kurang puas dengan tenaganya, antara gue buat lagi si Scoopy atau kita lanjutkan project rahasia kita. Oh, oke, lanjut. Gitu benar ya. Lebih seru sih lanjut ya kayaknya. Balap. Iya. Nah, cuma nggak tahu lah, makanya ini sekilas aja. Nah, kira-kira masukan dari Om itu misalkan untuk teman-teman semua yang pengen main di mesin, karena kebanyakan kalau Matic itu mainnya di kirian, bener nggak sih? Iya. Betul. Jarang banget yang mau main ke mesin. Maksudnya Betul. tuh gue nggak tahu kenapa, mungkin mereka takut kenapa atau gimana, karena kan kalau udah sektor mesin kan udah ngomong kasarnya harus Riskan lah. iya benar, harus YYTA yang Iya. tahu-tahu aja gitu loh. Maksudnya kan krusial ya. Iya. Bisa, tapi kalau kirian kan makasarnya kayak gua aja bisa ganti sendiri lah. Bisa. Gitu. Maksudnya untuk teman-teman semua yang mau ngupgrade kecepatan atau speed, yang pertama kali harus di update itu apa dulu sih? Sebenarnya bener dari kirian dulu ya. Oke. Cuman kalau balik lagi ke konsepnya, Oke. kita mau bangun semua Heeh. apa cuman sebatas kiri aja. Oh, kiri aja. Karena kalau kita emang mau konsepnya ke depannya, gue mau bangun mesin sekalian, tapi kirian dulu kita robah. Nanti setelah bangun mesin itu kirian pasti dirobah lagi. Oh. Gitu. Karena kirian juga harus menyesuaikan mesin maunya seperti apa ya. Oh, gitu. Nah, jadi poinnya di sini gue dapat sih. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman itu mau main mesin tapi kalian rubah kirian dulu, itu sebenarnya nggak Dua kali salah. Cuman jadi 2 kali kerja, bener nggak sih? Karena Dua yang kali- dua kali tadinya lu kerja, ya. pikir
kirian lu untuk mesin standar, begitu lu mainin mesin lu, kirian lu udah nggak kepake lagi karena udah beda settingan ya. Betul. Gitu. Jadi kalau kalian teman-teman tuh pengen berpikir untuk gue mau mainin mesin gue nih, ya berarti kiriannya tahan dulu ya. Mendingan mesinnya dulu baru ke kirian. Kecuali emang jangka waktunya masih lama Ya, itu main bener. mesin ngumpulin duit dulu atau gimana ya, nggak masalah sih. Nah, itu kan tadi untuk kirian tidak ada masalah. Nah, kalau misalkan kiat-kiat orang mau otak-atik mesin nih, itu biasanya dia ganti apanya dulu tuh? Kalau kayak gue pengennya bisa dibalikin standar, makanya gue minta beli ini, beli ini. Pasti beli part yang PNP-nya lah, gitu. Kalau dari pribadi gue ya, ini kan tiap mekanik beda-beda. Ya, Kalau benar. masukan dari gue sih dari pertama itu kita atur dari kompresi dulu. Kompresi dulu. Dari kompresi dulu kita atur. Setelah kompresi kita tahu kita mau ngasih berapa, baru lubang inlet, outletnya kita rubah. Ininya porting ya, porting polis ya. porting Nah, polis. terakhir kalau emang ngerasa kayaknya kan kurang nih, barulah kita main di nokenas. Dengan CC tertentu ya, kecuali CC udah naik, nokenas udah wajib karena kan dia buat ngatur keluar masuk ini ya, bahan bakar dan Oke. Berarti memang ya harus dipikirkan juga ya. Iya, Terus dari dipikirkan budget, semua. dari budget juga ya. Itu pasti. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Ya, budget lu berapa? Lu mau bikin berapa cc, Bos? Budget menyesuaikan. Betul, budget berarti menyesuaikan. Oke, Karena berarti kalau mesin upgrade mesin itu nggak ada batasnya. nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Selalu ada. Ada lagi, terus. ada lagi. Cuma kan tergantung budget lu unlimit Betul. apa terbatas. Betul. Gitu. Kalau budget lu unlimit ya udah itu pun mengikuti semua. Betul. Nah, Karena mau mekanik manapun mentok lu seberapa? Betul, Pasti betul. ada nambah-nambah terus. betul. Nah, cuma kan dari gua ini tuh kayak orang awam nih yang nggak maksudnya nggak pernah main mesin. Kebanyakan orang tuh mungkin berpikiran seperti gue yang kayak kalau gue otak-atik mesin itu gue takut lah. Contoh nih kayak gue. Betul. Makanya ya maksudnya kayak gue ngapain beli ini lagi untuk di Jaga-jaga kalau kenapa-napa. Betul, maksudnya itu kan lah ketakutan gue. Padahal Betul, kan sebenarnya kalau ini udah enak ya nggak mungkin gue pakai ini lagi kan. Betul. Makanya jadinya kayak Rasa takut betul, jaga-jaga. rasa takut jaga-jaga gitu loh. Makanya ini gue mencoba ini jadi dari pengalaman pribadi gue ya. Maksudnya gue nanti bakal pakai motor ini. Kita nggak tahu gue bakal apain lagi. Tapi intinya kalau mesin tetap seperti itu. Dan kita lihat nanti ketahanannya gitu loh. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang mau bore up motor nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut sih sebenarnya. Kalau untuk bore up itu ya nggak perlu takut. Cuman kita hitungan balik lagi ke hitungan. Hitungnya. Intinya satu ya. Kalau dari gue yang paling rawan itu dari kompresi. Oke. Semakin gede kompresi lu, semakin enak motor. Betul. Tapi semakin rawan. Semakin rawan. Berarti dari kompresi. Makanya kompresi itu sesuai kebutuhan lu. Kebutuhan lu apa, bahan bakar lu apa, Oke. gitu, cara pemakaian lu seperti apa, Oke. itu kita penyesuaian semua. Oke. Apakah nih mesin bakalan kita seksa, Iya. atau cuman bawa ke pasar doang, Iya, atau buat benar, sekolah benar. doang, Betul. itu beda-beda. Oh, Kalau untuk diseksa kan berarti kita kompresi, Iya. kita bikin gede tapi nggak terlalu gede Iya, ya, betul. gitu. jadi pemakaiannya nggak yang terus-terusan kayak contoh untuk balap doang gitu ya. Kalau cuma buat balap doang, oke lah kita press Iya. abis misalnya gitu kan kompresi. Atau di bawah Nah, Samori lagi. ya kan nggak mungkin juga kalau misalnya buat harian atau Sanmori Iya. doang, lu buat setel kompresi tinggi pakai bensin kan nggak mungkin. Iya. Nah, oke, berarti teman-teman singkat aja nanti untuk proyek kedepannya kita bakal kayak gimana lagi, nanti gue bakal bikin juga videonya. Nah, cuman di sini gue pengen berbagi cerita aja sama teman-teman. Nah, buat teman-teman yang kepengen ngikutin jejaknya si Scoopy ini, kira-kira harus hubunginnya kemana nih? Hubungin Mas Boy aja langsung. Langsung ke Mas Boy. Ada Instagramnya nggak sih? Ada. Ada Instagramnya apa tuh? Kalau buat Iya, Instagram ke Canspeed aja. Oh, langsung Canspeed nanti ada di sini ya Instagramnya. Terus sama nomor kontaknya boleh nggak sih? Nomor kontaknya? Ada. Oke, berarti nanti ada ya. Nanti gue cantumin juga di kolom deskripsi ya. Oke, so thank you buat teman-teman yang udah nonton channel ini dan ngikutin perkembangannya Scoopy ini. Kita bakal ngapain lagi nanti bersama Om Irwan juga Mas Boy. Oke, so thank you. Sampai jumpa di next video. Bye.